untuk pertanyaannya yaitu menurut Kak Fatia, apa sih pendapatnya tentang media sosial dan budaya asing yang berpengaruh terhadap nilai nasionalisme di Indonesia? Menurut pendapat saya, media sosial dan budaya asing berpengaruh besar terhadap nasionalisme anak muda karena banyaknya yang lebih mengidolakan gaya hidup luar negeri daripada menghargai budaya sendiri. Uh, Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu pernah mendengar atau familiar dengan fenomena kabur aja dulu yang pernah terjadi belakangan ini? Menurut kamu, apakah ini juga termasuk dalam pengaruh media sosial dan budaya asing? Saya pernah sih Kak dengar tentang itu. Ini bisa kita bilang juga sih Kak pengaruh media sosial kan. Soalnya karena ada dari satu oknum membuat banyak dari anak-anak muda semuanya terpengaruh dari hal itu. Tapi dari pandangan saya itu bukan sebuah solusi yang baik sih Kak. Soalnya jikalau ada dari dalam negeri kita sebuah masalah, kita sebaiknya menyelesaikannya, bukan dengan kabur, dengan adanya fenomena kabur aja dulu. Ya, abang ini kan sebagai ini berapa ini merasa tertekan nggak sama kehidupan perkuliahan ini jadi sangat berat. Kalau pernah itu dalam apa? Kalau kan sih tapi berat sih karena finansial saya kalau aturan waktu kan kalau kami kan tekniknya ada sini jadi pasti tekanan selalu kan terjadi kayak jadi bisa aja kayak mata keuangan pribadi kayak waktu terus tanggung jawab diri sendiri terus pembagian waktu sih. Menurut kamu, apa yang mendorong munculnya tren kabur aja dulu di kalangan generasi muda saat ini? Itu mungkin pertama dalam pandangan mereka itu karena ketidakpuasan terhadap pemerintah sih Kak awalnya. Lalu karena ada dorongan media sosial dan terpengaruhnya kalau banyaknya lebih kerja di luar negeri itu lebih menyenangkan daripada di negara kita sendiri, menyebabkan mereka tuh ingin kabur aja dulu dan mencari tempat lain sebagai pencarian ataupun kehidupan baru mereka. Itu berdampak besar banget sih Kak, terutama bagi kita anak muda. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Bang Rehan, apakah mahasiswa di UNAN cukup memahami isu tentang tren kabur aja dulu? Kalau iya, mengapa? Untuk di kalangan Gen Z saya tidak bisa mematokkan semua ya. Namun kalau saya pribadi itu saya cukup paham bagaimana sebab akibatnya dan apa saja dampak dari kabur aja dulu tersebut. Mungkin kita bakal kehilangan generasi emas dan sebagainya. Namun itu merupakan respon dari survivability orang tersebut. Mereka ingin hidup bahagia, mereka ingin hidup dengan tenang. Maka mereka harus mencari tempat yang membuat mereka percaya bahwa di tempat tersebut mereka bisa tenang dan bisa terjamin masa depannya. Oke, untuk Tantangan terbesar yang dihadapi, apa aja sih tantangan terbesar yang dihadapi mahasiswa saat mencoba menghadapi tantangan itu, apalagi dengan munculnya tren kabur aja dulu? Kalau tantangan terbesar balik lagi sih ke finansial atau ke keuangan uang yang mana yang mau dikejar lebih jauh. Tantangan terbesar apa yang dihadapi mahasiswa saat mencoba menghadapi tekanan itu, apalagi dengan munculnya tren kabur aja dulu? Kalau untuk saya pribadi kondisi belum terlalu berasa. Cuman mungkin setelah kita juga nggak tahu kan trending sifatnya temporer ya ada waktu. Sekarang sih nggak terlalu berpengaruh. Mungkin nanti. Cuman kayak mahasiswa kayak belum cocok lah. Sampai kayak kita sesuai sama regulasi kalau kamu menjadi kan tadinya kayak orang yang masuk Selanjutnya,
selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga? Menurut kamu, apakah sikap kabur dari tekanan ini bertentangan dengan nilai tanggung jawab yang diajarkan dalam mata kuliah kita saat ini, yaitu Pancasila? Sangat bertentangan ya, dimana sila ketiga itu kan persatuan Indonesia, menyatukan Indonesia, yang otomatis ada juga nilai nasionalisme setiap orang. Jadi ketika nasionalisme itu tidak ada, otomatis tidak akan adanya persatuan Indonesia. Oke, selanjutnya, apakah menurut Bang Rehan tren kabur aja dulu ini juga termasuk dampak media sosial yang berpengaruh pada nasionalisme, terutama di kalangan generasi muda? Kalau ya, sosial media sangat berdampak terhadap tren kabur aja dulu, karena jika itu tidak menjadi tren, maka teman-teman Gen Z ataupun generasi-generasi lain mungkin tidak sehektik sekarang, tidak se-aware sekarang bahwa Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Maka menurut saya itu sangat berpengaruh media sosial terhadap tren kabur aja dulu. Dan sisi positifnya juga, dengan adanya tren kabur aja dulu setidaknya membuat pemerintah itu sadar bahwa jika hal ini terus berlanjut, maka tidak ada lagi generasi muda excellent yang berada di Indonesia. Maka pemerintah harusnya berbenah diri. Kalau dengan adanya tren kabur aja dulu ini, pemerintah itu sadar bahwa mereka sedang berada di titik kritis di mana sila ketiga Pancasila itu sedang diragukan begitu. Nanti apa yang saran yang bagus untuk mahasiswa lainnya agar tetap kuat menghadapi tekanan tanpa harus kabur kayak hashtag kabur aja dulu? Saran dari saya pribadi sih mungkin lebih belajar menerima kenyataan aja sih Kak. Kayak ya harus tahu, jangan cuma FOMO aja didasarin terus kayak membuat gebrakan baru. Lebih ke gimana kita tuh harus melihat dari sisi yang lain, jangan dari sisi karena kan hal sesimpel ini kan bisa merusak kayak nasionalisme kita, kayak persatuan kita cuma mau goyah, cuma mau keluar cuma karena hal kecil ini. Kalau saran yang inti banget ke situ nggak ada sih Kak, karena biasanya kan saya baru semester baru jadi belum ada kayak saran yang bisa diberikan sana. Ada sih Kak, penting kuliah aja dulu, jalan aja dulu, apa tekanan itu terima-terima aja, aja.